Oke, kita lanjut ke part 3. Soal 9. Si Mamat baru saja mendapatkan sepeda baru dari ayahnya karena rajin belajar. Sepeda tersebut mempunyai speedometer pada gagang kemudinya. Speedometer tersebut dapat memberitahu Mamat jarak yang ditempuh dan kecepatan rata-rata suatu perjalanan. Dalam suatu perjalanan, Mamat menempuh 4 km itu hanya dalam waktu 10 menit pertama. Kemudian 1500 meter berikutnya dalam 3 menit berikutnya. Nah, jadi 4 km ditempuh dalam 10 menit, itu yang pertama. Yang kedua atau selanjutnya, itu 1500 meter itu ditempuh dalam 3 menit. Apakah yang dapat kita simpulkan mengenai kecepatan rata-rata Mamat dalam 10 menit pertama dan 3 menit berikutnya? Nah, kalau ada jarak, ada waktu, berarti di sini ada clue-nya, yaitu disuruh mencari kecepatan rata-rata. Jangan lupa pakai segitiga ini ya. Nah, jarak, kecepatan, waktu. Kalau disuruh mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Nah, dari sini kecepatan yang pertama, kecepatan ketika 10 menit pertama berarti jarak ketika 10 menit dibagi waktu 10 menit. Nah, dari sini bisa langsung kita hitung jaraknya 4 km. Nah, berarti bisa kita ubah ke meter aja, coba. Siapa yang masih ingat? Kilometer ke meter. Nah, jadi itu 1, 2, 3. Nah, jadi dikalikan 1000. Kan gini, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Jadi turun 1, 2, 3. Jadinya dikalikan 1000. Kalau turun 1 dikalikan 10. Kalau naik 1 dibagi 10. Nah, kalau turun 3 berarti dikalikan 1000. Jadi 4000 meter dibagi waktu ketika 10 menit pertama ya 10 menit. Coba kita tulis saja 10 menit. Nah, berarti 4000 bagi 10 berarti 400 meter per menit. Ini kecepatannya. Kemudian kecepatan ketika 3 menit selanjutnya berarti K3, jarak 3 sama waktu 3. Nah, 1500, kita tulis aja 1500 meter. Dibagi 3 menit, 3 menit. Nah, berarti di sini 1500 bagi 3 adalah 500 meter per menit. Apa yang dapat kita simpulkan dari data kedua kecepatan ini? Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan oleh Mamat dalam 10 menit pertama itu kurang dari atau lebih kecil dari kecepatan perjalanan Mamat di 3 menit berikutnya. Jadi di 10 menit pertama itu Mamat kecepatannya lebih pelan. Kemudian di 3 menit selanjutnya itu Mamat kecepatannya lebih cepat, yaitu 500 meter per menit. Itu kecepatannya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Di kota K sedang dilakukan penelitian terkait terjadinya gempa bumi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ahli geologi mengatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan, peluang terjadinya sebuah gempa bumi di kota K adalah 2/3. Ini dalam 20 tahun ke depan. Jadi peluangnya nggak bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, pokoknya 20 tahun ke depan, peluang kota K terjadinya gempa bumi adalah 2/3. Berarti peluang tidak terjadinya gempa bumi berapa? 1/3. Nah, coba kita jawab opsi A. 2/3 dikalikan 20 sama dengan 13,5, artinya pada 13,5 tahun mendatang akan terjadi gempa bumi. Nah, jelas ini salah. Karena kenapa? Ini diprediksi itu 20 tahun ke depan. Nah, di sini dia dengan 2/3 dengan peluang terjadinya gempa bumi 2/3, ini di sini nangkepnya malah 13,5 tahun. Padahal di sini 2/3 atau peluang terjadinya gempa bumi sebesar 2/3 itu terjadinya itu 20 tahun kemudian. Nah, di sini mereka menganggap 13,5 tahun. Jadi di sini jawabannya salah. Kemudian kita coba opsi yang B. 2/3 lebih dari 1/3. Sehingga dapat diyakini akan terjadinya gempa bumi dalam 20 tahun mendatang. Nah, di opsi B kita nggak bisa serta-merta menyimpulkan, oh kalau peluang ini lebih besar berarti ini sudah pasti terjadi. Oh kalau ternyata ini lebih dari 50% berarti peluangnya itu sudah terjadi. Nah, di situ kita tidak bisa menyimpulkan. Nah, jadi opsi B itu salah. Kan peluang itu maksudnya kan hanya memperkirakan kalau peluang terjadinya itu kan lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi di sini kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu yang seperti ini.
Nah, jadi di opsi B ini kita nggak bisa menyimpulkan kalau peluangnya itu lebih besar, maka sudah pasti akan terjadi suatu peristiwa tersebut. Nah, jadi ini salah. Yang C, kita tidak dapat mengatakan apa-apa yang terjadi karena tak seorang pun yang dapat mengetahui kapan sebuah gempa bumi akan terjadi kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi di sini jawabannya itu harus scientific. Nah, jadi ini nggak ada keterkaitannya dengan suatu kepercayaan. Nah, jadi di sini karena disertakan suatu angka, maka kita harus menjawabnya pula dengan angka. Nah, jadi ini jawaban yang jebakan yang C ini. Kemudian yang D, peluang terjadinya gempa bumi di kota K pada 20 tahun mendatang itu lebih tinggi daripada peluang tidak terjadinya gempa bumi. Nah, jadi D ini jawaban yang paling tepat. Karena kenapa? Meskipun peluang terjadinya gempa itu lebih besar, tetapi kan kita nggak bisa menyimpulkan kalau 20 tahun ke depan itu sudah pasti terjadinya gempa bumi. Karena itu kan hanya suatu prediksi untuk memperkirakan peluang sebesar berapa sih peluang terjadinya gempa bumi di masa 20 tahun yang akan datang. Nah, jadi di sini kita hanya dapat menyimpulkan bahwa 20 tahun yang akan datang, kota K itu peluang gempa buminya lebih tinggi daripada peluang tidak terjadinya gempa bumi. Karena peluang terjadinya gempa bumi itu 2/3, berarti peluang tidak terjadinya gempa bumi itu cuma 1/3. Jadi bisanya kita cuma menyimpulkan peluang gempa itu lebih tinggi daripada peluang tidak gempa. Oke, cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.